Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Anisya dari kelompok 1 Kalsro akan mengerjakan monsel nomor 1/5. Itu di sini perintahnya disuruh membuat program Sudoku dengan opsi yang pertama itu papan 3 kali 3, lalu yang kedua itu 4 kali 4. Nah, dengan pilihan untuk mengulang permainan atau mengakhiri permainan di akhir. 9 kali 9 ini enggak ya. Nah, hmm, untuk logika deskripsi cerita programnya itu, pertama, program itu dimulai dengan memanggil library IOStream dan menggunakan namespace std agar perintah input dan output dapat digunakan. Fungsi main dibuka sebagai tempat seluruh proses dijalankan. Kemudian deklarasi variabel fill, ulang, ukuran, I, J, total, garis kolom, angka isi pos, dan kali bertipe integer. Serta array berdimensi board 4 yang maksimalnya itu 4 kali 4, bukan 4 kali 4, isinya. Lalu array R 16 dan K array 16 juga. Nah, program menjalankan perulangan while agar permainan dapat diulang. Di dalam pengulangan tersebut, program menampilkan menu Sudoku dengan pilihan papan 3 kali 3 atau 4 kali 4. Kemudian pengguna memasukkan pilihan. Jika pengguna memilih 1, maka ukuran papan atau up diatur menjadi 3. Jika memilih 2, maka up panjang 4. Jika input tidak sesuai, program menampilkan pilihan tidak valid dan kembali ke menu. Setelah ukuran ditentukan, seluruh elemen array board diisi dengan nilai 0. Menggunakan lorem sekarang untuk menandakan bahwasanya kotak masih kosong. Program kemudian menentukan jumlah seluruh kotak papan berdasarkan ukuran papan tersebut dan memintanya pada variabel tot. Program kemudian menggunakan dua arah yaitu R dan K berisi urutan baris dan kolom yang telah ditentukan. Program akan berulangan while selama jumlah kotak yang terisi masih lebih kecil dari jumlah kotak-kotak. Pada tiap perulangan, program mengambil nilai baris dan kolom dari array berdasarkan posisi pos. Kemudian nilai pos ditambah 1. Jika kotak pada posisi tersebut masih kosong, program menempelkan papan Sudoku ke layar menggunakan perulangan bersarang. Jika elemen papan bernilai 0, maka ditampilkan tanda titik. Sedangkan jika sudah terisi, maka ditampilkan angka yang telah diinput pada kotak tersebut. Setelah papan ditampilkan, pengguna diminta memasukkan angka sesuai posisi baris dan kolom yang ditentukan. Program kemudian memeriksa apakah angka yang program kemudian memeriksa apakah angka berada dalam batas nilai yang diperbolehkan, serta memastikan bahwa angka tersebut tidak sama dengan angka lain pada garis dan kolom yang sama. Jika input valid, maka angka dimasukkan ke papan dan jumlah kotak terisi bertambah 1. Jika tidak valid, maka program menampilkan pesan kesalahan dan posisi dikembalikan agar pengguna mengisi kotak yang salah kembali. Setelah seluruh kotak terisi, program menampilkan pesan bahwa permainan Sudoku selesai dan mencetak papan Sudoku akhir. Program kemudian menanyakan kepada pengguna apakah ingin bermain kembali atau enggak. Jika pengguna memilih untuk mengulang, maka program kembali ke menu awal. Sedangkan jika tidak, maka program menampilkan pesan bahwa program selesai dan berhenti. Nah, untuk video code-nya itu pertama kita ya deklarasi variabel dulu ya. Fill ulang up ij
baris kolom angka isi pos valid bertipe integer. Lalu buat 4 4 R16 K16 tipenya juga integer. Lalu kita bikin, terus kita apa sih namanya, isi nilai nilai isi dengan 0 dan buka pos dengan 0 gitu guys. Nah, lalu kita tampilin ini ke layar. Menu sudah full. Lalu kita tampilin ini juga menu ini. Lalu kita tampilin right ini. Lalu kita pilih antara satu atau dua ini. Lalu jika pilihannya satu, maka ukurannya 3. Kalau misal bukan ini, maka eh, pilihannya 2, jadi ukurannya 4. Terus kalau misalnya nggak keduanya, maka bakal nampilin pilihan nggak valid. Lalu lanjut, dia masuk ke for i. For i sama dengan 0, itu ukurannya 1, jadi ini itu kurang dari u. Maka dia masuk ke for b. Dia sama dengan 0, itu ukurannya 1, maka dia bakalan ke board ij sama dengan 0. Jadi dia bisa ibarat tuh ilustrasi lah ya, bahwa papan IG-nya tuh 0 sekarang. Terus selanjutnya masuk ke untuk menghitung total dari si banyak papan, yaitu dari ukuran kali ukuran. Lalu ketika isi kurang dari tab, maka lakukan baris itu R posisi, kolom K posisi. Lalu posisi itu diisi dengan posisi pos 1 atau posisi plus layar. Lalu jika buat baris kolom sama dengan 0, maka tampilkan papan sudah full. Untuk i sama dengan 0 itu 1, maka masuk ke untuk c sama dengan 0 itu U1, maka masuk ke kondisi if. Jika buat ij sama dengan 0, maka bakal nyetak ini titik. Ya, apa ya? Sebenarnya ya bebas sih mau pakai apa, kayak bisa juga pakai 0, terus atau tanda minus, atau mau bintang, ya itu whatever terserah kalian ya. Nah, tapi kalau misalnya si if ini nggak terpenuhi, dia bakalan nyetak buat ig. Terus ini n untuk for j, ini n untuk for i. Lalu kita pelan-pelan nampilin isi baris dan kolom. Lalu kita input si angkanya. Terus inisiasi bahwa kali sama dengan 1, jika angka kurang dari 1 atau angka lebih dari uk, maka validnya 0. Lalu lalu ada untuk for i sama 0 itu uk 1, maka mesti if, yaitu jika buat baris i sama dengan apakah, dan maka validnya sama dengan 0. Terus ini n untuk yang si i itu. Terus masuk ke terus ada for j itu kurang lebih sama, tapi dia bedanya
berlakunya untuk jika buat sama dengan eh kolom sama dengan angka, maka baru deh dia ke kali nol. Terus so ini untuk copy. Terus jika kali sama dengan satu, maka buat baris kolom sama dengan angka. Terus ini lagi isi plus plus. Terus kalau if yang ini nggak terpenuhi, dia bakalan nanti mencetak input tidak valid. Lalu posisi itu bakalan posisi min. Terus ini n untuk if. Terus yang ini gimana tadi? Oh, ini n untuk if, ini n buat yang for apa ya? Oh, ini untuk yang for i, ini untuk yang for yang apa sih? Hmm. Lalu misalkan tadi sudoku selesai, lalu untuk i sama dengan 0 tuh u minus 1, maka masuk ke for b sama dengan 0 tuh u minus 1, lalu tampilkan, lalu cetak i, b, kita tampilin dari perhitungan tadi, terus n untuk hitungan. Terus di sini dia bakalan nyetak lagi momen lagi, terus kita input antara ya atau enggak. Terus kalau misalnya sama-sama dengan satu, eh dia bakal ke program selesai, lalu program pun berakhir. Ini adalah flowchart. Untuk flowchartnya di sini, nah pertama ya kita start pakai alpha. Terus kita masukin menunya, pertama sudoku 3 kali 3, terus yang kedua itu sudoku 4 kali 4. Terus kita input field. Nah, apakah jika field sama dengan satu, maka ukurannya 3. Tapi kalau field sama dengan 2, maka ukurannya 4. Kalau nggak keduanya, maka pilihan nggak valid. Nah, kalau misalnya mereka nilai antara 1 atau 2, dia bakal lanjut ke sini, yaitu dia apa sih? eh set nilai awal, yaitu isi dan pos sama dengan 0. Eh, yang apa? Nah, terus masuk ke inisiasi. Ini untuk i sama dengan 0 tuh i kurang dari u, maka b sama dengan 0 tuh u ke min a. Lalu kalau misalnya si b itu terpenuhi, maka dia ij sama dengan 0, terus di push close. Balik lagi dia cek ke situ, terus kalau misalnya ini udah salah, dapat penuhi dia bakal i plus plus, terus balik lagi ke i ini. Terus baru dia false. Ini sikap kita. Nah, kalau i plus plus dia bakal kita di sini. Kalau misalnya benar dia bakal balik lagi ke sini. Terus kalau misalnya salah, dia bakal ngitung total itu dengan ukuran kali ukuran. Nah, terus masuklah dia ke pemetaan kondisi. Apakah isi kurang dari total? Kalau benar, dia masuk ke proses.
itu baris air post, kalau rapor terus post sama dengan post plus plus. Nah, terus nah itu dia nanya ke pernyataan polisi lagi. Apakah buat baris kolom sama dengan nol? Kalau iya, dia bakal nyetak sama sudah full. Tapi kalau salah, dia bakal ngecek lagi ke isi kurang dari total ini. Nah, terus setelah kita cetak total sudah full, dia bakalan ke inisiasi I sama dengan nol tuuk satu. Nah, kalau sebenar terpenuhi, dia bakal masuk ke J sama dengan nol satu. Lalu, lagi, lalu kalau benar lagi, dia bakalan ke tekan di sini apakah buat baris ini J sama dengan nol. Terus kalau misalnya betul kan, enggak ya, maka dia bakal ngetik tanda titik lah. Terus kalau misalnya di ini tadi nilainya salah, dia bakalan nyetak buat ij terus baru dg terus plus kita kondisi di sini. Terus ini MBL buat enter, lalu dia bakal i plus plus dan ngecek lagi dari sini. Jika ini udah nggak terpenuhi, dia bakalan ke sini itu baru sekolah. Jadi kita masuk, kita input angka, terus dia ngasih bahwa nilai valid sama dengan satu. Dia cek kondisi angka kurang dari satu atau lebih dari U. Kalau benar, dia bakalan masuk ke valid sama dengan nol. Eh, ya udah. Program tadi kita hmm, mana ya tadi, mana ya? Dia ngasih valid sama dengan, berarti ini sendiri-sendiri ya. Masih kan? Ini. Nah, eh, kalau sama dengan apa? Oh ini astaga. Nah, terus ini berarti kalau ini false. Nah, kalau misalnya ini false, kondisi si ini dia masuk ke inisiasi I sama dengan 0 untuk ukuran satu. Kalau benar, dia bakalan ke kondisi apakah buat baris di sama dengan angka. Kalau iya, dia bakal itu first. Terus cek lagi di aku sini, jika ini udah salah, dia bakal masuk ke inisiasi I sama dengan 0 ukuran satu. Kalau yang memenuhi, dia akan ngasih kondisi yaitu buat I kolom sama dengan angka. uh, Sekarang itu angka baik. Nah, apabila dia bakalan ke valid sama dengan nol. Tapi kalau misalnya false, dia bakal ikut terus balik lagi ke PI ini. Lalu, ketika kondisi ini bersalah, dia bakal ngecek kondisi
Maka kalau sama dengan satu, kalau iya dia bakalan ke board baris. Nah, tapi kalau misalnya dia false, dia ini kan isi plus terus dia naik. Nah, dia kasih isi kurang dari top. Nah, begitu juga yang false, kita ambil wujud dulu. Eh, astaga. Nah, kalau misalnya yang kondisi ini false, maka kita ke nampilin input tidak valid. Ulangi. Terus dia bakalan posisi min. Terus mereka berdua sama-sama bakalan balik ke sini. Dia ngali ke sini. Apa isi kurang besok? Kalau benar, dia ke dia ngulang yang tadi. Dia kalau misalnya false, ini jauh banget. Ini harusnya. Nah, kondisi ini false, dia bakalan letak si blokku selesai. Lalu dia bakal nampilin kotak akhir. Terus dia masuk ke for i sama dengan 0 to u ke 1. Kalau terpenuhi dia bakal masuk ke j sama dengan 0 to u ke 1. Terus dia bakalan nge-output ini buat ij. Terus ini MBA enter. Terus masuk lagi buat ke j. Ketika kondisinya udah salah, dia bakal di proses. Lalu naik lagi ke i sama dengan 0 to u ke 1. Nah, tapi kalau kondisi ini udah salah, dia bakalan ke nanya, nampilin nama lagi, ulang, udah suruh. Nah, terus habis ulang, kita bakalan ke, nah, setelah itu dia bakalan kayak, apakah ulang sama dengan satu? Kalau iya, kita bakalan balik lagi ke ini batu. Terus udah bakalan, apa sih, ulang lagi prosesnya. Tapi kalau misalkan kondisi ini salah, dia bakal nampilin belum selesai. Terus, deh, jadi pertama maafkan kami ada di bawah kencang. Nah, untuk program siklus-siklusnya apa? Mana sih? Ini. Nah, ya sama lah ya. Ini ke ISBN untuk VNC out. Terus untuk SPP biar SPP titik titik dua per tiap lima VNC out. Terus internal sebagai fungsi utama program. Terus ini tulang perawa untuk nomor program. Terus ini kita deklarasi variabel. Lalu do isi post itu nol. Terus ini kita see out semuanya. Baru di sini kita fill, fill kita nge-input di fill. Yang cek jika fill sama dengan satu maka ukuran 3. Kalau enggak, kalau misalnya fill sama dengan 2, ukuran 4. Terus kalau misalnya enggak keduanya maka silahkan enggak valid. Nah, terus di sini ini untuk nentuin sih berapa banyak em, yang perlu kita berapa banyak apa sih namanya kotak potong dokumen. Dia masuk pulangan untuk itu dengan 0 to I kurang dari UK, maka masuk ke for J sama dengan 0 to J kurang dari U. Terus ambilin word IJ,
sama dengan nol. Eh, maka kalau itu sama dengan nol, kita inisiasi bahwa seluruhnya itu nol. Terus kita hitung si kisarannya dengan total, dengan ukuran dikali ukuran. Disimpan di stop. Lalu, nah di sini aku pakai array biar dia bisa ngasih acak ya. Ini dia apa input yang satu aja. Bukan dulu. Nah ini kita input random aja. Yang penting ngasih dari antara satu sampai tiga. Nah, ya terserah lah inputnya apa. Nah, pokoknya ya kayak ini sampai masa aja bisa tuh. Kayak, karena programnya udah pintar kalau dia deh pokoknya ngecek gitu. Nah ini banyak kan. Kemudian lagi enggak, kalau mau ya tinggal pencetnya, kayak pilih satu, kalau enggak yang kedua terus program selesai. Banyak banget. Nah jadi terus di sini kita deklarasi L16 itu 102.021. Wow, pokoknya ini biar si eh, program tuh bisa random, biar kita tuh bisa random menjadi nilainya. Lalu ketika isi kurang dari tak, apa guys? Ketika isi kurang dari tak, maka garis sama dengan R4, kalau sama dengan K plus. Terus positif plus plus, positif plus. Terus jika dot baris kalau sama dengan 0, benar kan? Maka dia akan muncul silopku. Terus masuk ke ini, jika ini sama dengan 0, tuh u kurang dari tuh i kurang dari u, maka masuk ke j sama dengan 0, tuh j kurang dari u. Terus masuk ke if buat j sama dengan 0, maka dia ngambilin titik. Nah, kakak ini tadi ya, yang awal dia pakai titik dulu. Terus eh aduh, lama. Coba ulang lagi, kita baca. Dan cocok. Isi baris 3, kolom 2. Satu. Tiga. Nah, ini. Oke. Nah, terus kalau misalnya enggak, dia bakalan nyetak kasih. Terus ini buat si enternya. Lalu dia bakal nampil isi baris. Baris satu. Kolom, yaitu kolom satu. Satu min dari ukuran. Terus kita bakalan input angka, terus ngeset bahwa kali sama dengan 1.
Jika angka kurang dari satu atau angka lebih dari U, maka selalu sama dengan nol. Jika untuk I sama dengan nol, I kurang dari U, maka masuk ke if. Apakah buat I kolom sama dengan angka? Kalau iya, dia bakalan valid sama dengan nol. Masuk ke if lagi. Jika valid sama dengan 1, maka buat baris kolom sama dengan angka. Baru deh isinya plus plus. Nah, di sini udah isi plus plus. Kalau kondisi ini enggak, enggak terpenuhi, dia bakal itu enggak valid, ulangi. Terus posisi bakal min. Nah, terus kalau itu, setelah pengisian yang ini, dia bakal nampilin waktu selesai. Dan dia bakal nampilin total akhirnya. Ya, untuk I sama dengan 0 tuh I kurang dari U, maka masuk ke versi sama dengan 0 tuh I kurang dari U. Terus bakal nampilin keyboard papan IJ yang diambil dari itu. Terus setup spasi, lalu enter, lalu J++, lalu I++, lalu silakan nampilin lagi, lalu lagi 1 untuk ya, 2 untuk enggak. Nah, kita disuruh masukin nih, diulang yang sini, yang sini. Kita suruh pilih ke aku. Nah, ketika ulang sama dengan 1, ini, itu ya, maka program selesai. Terus ini untuk tutup kurung program utama. Tepatnya di ini program dia bakalan ngecek terus sesuai per tiap garis kolomnya ada yang sama enggak gitu. Angkanya kalau misalnya ada yang sama, kita disuruh input ulang. Terus kalau misalnya udah selesai, dia bakal nyetak papan akhir, terus ditanya kita mau main lagi atau enggak. Terus kita pilih iya atau enggak. Kalau iya, dia bakal balik lagi ke ini. Salah. Dia bakal balik lagi ke pilih. Kita bisa pilih lagi teman ini. Tapi kalau misalnya kita pilih enggak, maka programnya selesai. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sampel nomor 2, yaitu mengenai Sudoku. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan salah kata dalam menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.